Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Pak Fahru. Pak Fahru akan belajar hari ini pembelajaran tentang PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, dengan tema yang Pak Fahru akan sampaikan yaitu tentang makna persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap kalian lindungi dari COVID-19 supaya kalian bisa belajar dengan baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, sebelum belajar kalian harus tahu ya tujuan pembelajaran hari ini, yakni yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang makna dan arti persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kalian harus tahu tentang history of Sumpah Pemuda, yaitu sejarah tentang Sumpah Pemuda. Yang ketiga, kalian pun akan mempelajari sedikit mengulang tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kalian akan mempelajari dan kalian mampu memahami bagaimana mengaplikasikan tentang persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, kemudian masyarakat. Dan selanjutnya kalian harus mengetahui tentang filosofi Sapulidi yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Itulah pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas mengenai pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah merupakan ikatan menjadi satu, sedangkan kesatuan adalah tidak berpecah belah. Artinya kita, kesatuan dan persatuan itu adalah mengikat menjadi satu tujuan supaya kita tidak menjadi berpecah belah. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, melainkan butuh pertolongan daripada orang lain. Oleh karena itu, dengan melalui persatuan dan kesatuan, kita bisa menjunjung tinggi, utama saling tolong menolong untuk mencapai suatu cita-cita kita semua. Anak-anak sekalian, kita tahu history of Sumpah Pemuda, tentang sejarah Sumpah Pemuda, bahwa ini adalah merupakan cita-cita luhur para pemuda Indonesia, yang mana kita tahu bahwa perjuangan Indonesia yang dulunya bersifat kedaerahan, bersifat suku dan sebagainya, sehingga kita tidak mampu berhasil untuk mengalahkan para penjajah. Maka dengan ide para pejuang, akhirnya organisasi-organisasi kepemudaan, begitu juga dengan perjuangan daerah-daerah disatukan dalam satu ikrar daripada para pemuda yang disebut dengan Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berisikan, kami putra dan putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Maka dengan Sumpah Pemuda tidak ada lagi perjuangan yang namanya bersifat kesuku-sukuan, bersifat kedaerahan, tapi semuanya bersatu untuk mencapai cita-cita terbebas daripada penjajah, bersatu untuk mengusir para penjajah, bahwa kita mempunyai satu tanah air adalah Indonesia. Kita mempunyai bangsa Indonesia, dan kita menjunjung tinggi bahasa persatuan yang tadinya banyak bahasa daerah, tapi mempunyai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Oke, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan mengenai materi PKN kita yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Salah satunya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan salah satu semboyan untuk persatuan dan kesatuan Indonesia, yang merupakan semboyan di mana tertera dalam kaki burung Garuda. Di sana terdapat dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Ibu Tangkulan, yang artinya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi satu juga. Kita tahu Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, berbagai macam agama ada di Indonesia, suku, bangsa, bahkan bahasa. Maka semuanya disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya apa? Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, segala permasalahan akan mudah terselesaikan
baik. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai dan menghormati di antara kita justru dengan perbedaan semakin menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia. Dengan Bhinneka Tunggal Ika, maka akan utuh negara kesatuan Indonesia karena kita selalu senantiasa bersatu untuk mencapai cita-cita untuk menjadikan Indonesia negeri yang lebih maju. Anak-anak sekalian, tentunya kalian bukan hanya sekedar belajar tentang kesatuan dan persatuan ini, tapi kalian pun harus bagaimana kalian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama kalian di keluarga. Persatuan dan kesatuan kalian harus terapkan dalam keluarga. Di antaranya berarti kalian harus mementingkan keluarga daripada diri sendiri. Jangan egois. Nah, oleh karena itu, maka pentinglah persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Kalau ada perbedaan, ada permasalahan di keluarga, maka diselesaikan dengan baik. Perbedaan itu akan menjadi perekat dalam sebuah keluarga. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekolah. Kalian pun bagaimana kita mengaplikasikan tentang persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, maka kalian pun tidak boleh kalian untuk membeda-bedakan teman atau mencari-cari teman. Semuanya teman adalah baik buat kalian semua. Ya, tidak ada kalian memilih-milih teman yang satu dengan yang lain, berbeda agama atau berbeda sukunya. Tidak ada semuanya. Semuanya kalian bisa berteman dengan perbedaan agama, berteman dengan perbedaan suku. Nah, itu semua akan memberikan kenyamanan, kedamaian buat kalian di sekolah. Nah, yang ketiga, bagaimana kalian mengaplikasikan tentang kesatuan dan persatuan kalian di lingkungan masyarakat. Nah, kalian tahu kan, kalau tanggal 17 Agustus kita biasanya ada lomba-lomba. Nah, lomba apa aja? Salah satu ada lombanya, salah satunya tentang budaya Indonesia. Misalkan tentang tarian Indonesia, kemudian tentang busana Indonesia, kemudian ada lagi permainan-permainan yang bersifat kedaerahan seperti apa? Balap karung, ya. Kemudian apa lagi? Ada pukul air. Kemudian apa lagi? Tarik tambang. Itu adalah merupakan salah satu aplikasi bagaimana menerapkan tentang persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Walaupun kalian masih kecil, baru kelas 6, maka itu bisa kalian lakukan di lingkungan masyarakat. Begitu kalian berteman di lingkungan masyarakat, kalian tidak membeda-bedakan suku dan agama dan teman-teman kalian. Kalian bisa berlaku untuk menjadi teman yang baik. Kalau ada permasalahan, kalian bisa pecahkan dengan sebaik-baiknya. Itulah tentang Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Berbeda-beda tetapi satu juga. Maka semangat anak-anak, kita terus belajar walaupun tanpa ketemu dengan Pak Faruk tatap muka, tapi melalui daring ini kalian tahu. Bersyukur loh belajar sama Pak Faruk. Kalian bisa sekarang hanya kalian belajar dengan PPT dan melihat video. Padahal kalau kalian masuk, kalian bisa banyak tugas dengan membuat PPT dan sebagainya. Tapi sekarang PPT-nya kalian berikan. Baik, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Anak-anakku sekalian, bagaimana sih upaya untuk meningkatkan tentang persatuan dan kesatuan? Ada banyak hal yang perlu kita lakukan kalian sebagai pelajar dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan. Pertama, jika kalian mungkin di sekolah ada teman-teman kalian yang sakit, maka kalian menjenguknya. Kalian tidak memandang teman kalian yang sakit itu apakah dia beragama apa, suku apa, itu tidak memandang semuanya. Begitu juga ketika kalian berteman, ketika kalian bekerja kelompok, ya, ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas kepada kalian, tentunya kalian tidak boleh untuk menyangkalnya. Ketika kalian sudah diberikan dan dengan teman siapa, kalian harus menerimanya. Tidak boleh memilih-milih ketika kerja kelompok. Saya ingin dengan teman yang sesuku Jawa. Saya ingin teman dengan yang suku Batak. Tidak. Semuanya kalian harus heterogen. Itu dalam rangka memupuk upaya persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Ya. Baik anak-anakku sekalian. Yang kedua, upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan adalah dengan musyawarah. Kita tahu sila yang keempat adalah merupakan salah satu fondasi kita dalam menyelesaikan berbagai macam. Di sana tertera tentang permusyawaratan perwakilan, tentang permusyawarah. Jadi kalau ada hal segala sesuatu yang perlu dibicarakan, maka musyawarah adalah merupakan hal yang terbaik. Di mana ketika musyawarah, semua orang mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka diambil dari hasil musyawarah adalah bukan voting, tapi hasil yang mufakat. Nah, ketika dalam musyawarah kita dituntut untuk apa?
saling menghormati, saling menghargai pendapat orang lain. Apapun, walaupun ketika bermusyawarah kita berbeda pendapat, tapi kalau sudah diputuskan, maka hendaknya kita melakukan hasil daripada musyawarah. Dengan demikian, dengan bermusyawarah tersebut, maka akan terjalin persatuan dan kesatuan di antara kita semua, dan kesatuan kita semakin kuat. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak Aru bertanya, apakah persatuan dan kesatuan itu berpengaruh terhadap diri kalian dan masyarakat? Oke, pasti kamu menjawab di rumah ya. Pasti ada pengaruhnya terhadap diri sendiri dan masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, biasanya untuk diri sendiri, maka dia akan menjadi orang yang pede. Apa itu pede? Percaya diri. Maka orang yang kesatuan, dia percaya diri bahwa dirinya mempunyai kemampuan yang sangat maksimal dalam dirinya. Bahwa setiap dirinya itu mempunyai kemampuan. Pasti dia akan percaya diri, apapun yang diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, kamu pasti laksanakan dengan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan adanya persatuan dan kesatuan, tadi Bapak jelaskan, kalian tidak akan membeda-bedakan teman. Kalian tidak akan membeda-bedakan yang lainnya. Maka kalian, apapun yang kalian lakukan dengan teman kalian, pasti kalian bisa bermain bersama-sama, bisa kalian belajar bersama-sama, pasti kalian tidak akan membeda-bedakannya. Itu adalah efek terhadap kesatuan-kesatuan dalam diri kalian. Dalam masyarakat, maka akan terjadi tali silaturahim, terjadi tali persaudaraan, terjadi rasa cinta kasih di antara sama. Kita hidup di Jakarta, Bapak Aru orang Sunda, ada Bu Indah orang Jawa, ada Bu Okti orang Jawa, bukan? Kemudian kalian pun ada orang Batak, orang semuanya heterogen. Begitu juga dengan agama yang berbeda-beda, maka kalian tetap hidup rukun dan damai. Kenapa? Karena tahu kalian pentingnya tentang persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bahwa persatuan dan kesatuan di masyarakat, maka tidak akan terjadi permusuhan dan perselisihan. Walaupun ada sedikit gesek-gesekan, ada permasalahan, kita kembalikan dengan tadi musyawarah. Kita kembalikan untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baik. Kenapa? Perdamaian, persaudaraan, percintaan, cinta kasih, Mas Bapak Aru, adalah hal yang sangat penting daripada percekcokan, daripada permusuhan. Bagi kalian jangan tawuran. Bersatu untuk tawuran itu tidak baik, tapi bersatu untuk kerja bakti, bersatu untuk menolong orang lain, itu adalah hal yang sangat positif dan baik untuk kalian semua. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Kita mengenal tentang sapu lidi. Kalian tahu tentang filosofi, tentang histori sapu lidi, ya? Apa sih filosofi sapu lidi? Kalian tahu bahwa sapu adalah merupakan bagian benda yang berasal dari pohon kelapa. Ya, kalau sapu lidi itu, kalau kalian sapu lidi, kalian untuk menyapu pasti tidak akan bersih. Tapi sapu lidi kemudian kalian ikat dengan ikatan yang kuat, maka sampah yang banyak pun itu akan bisa kalian bersihkan dengan cepat. Nah, begitu juga ketika kita berjuang, bangsa Indonesia dulu bersifat kedaerahan, bersikap suku, tentu tidak akan berhasil. Tapi dengan Sumpah Pemuda bersatu, maka kita dengan mudah untuk mengalahkan penjajah. Begitu juga ketika kita menyelesaikan suatu pekerjaan di rumah. Kalau pekerjaan itu dibagi-bagi dengan adik kalian, kalau pekerjaan itu dibagi-bagi dengan kakak kalian, semuanya, maka pekerjaan itu akan mudah. Begitu juga dengan di sekolah, Bapak Ibu guru memberikan tugas pikir kepada kalian semua. Kalau kalian bagi, teman-teman kalian ada yang nyapu, kemudian ada yang ngepel, ada yang bersihkan papan tulis, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Itulah filosofi tentang sapu lidi. Maka dengan demikian, sapu lidi menggambarkan pentingnya persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak sekalian, mari kita tutup perjumpaan hari ini. Bapak akan simpulkan bahwa materi kita tentang persatuan dan kesatuan. Yuk kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, begitu makna pentingnya arti persatuan dan kesatuan. Karena dengan bersatu kita mempunyai sebuah negara Indonesia. Dengan bersatu kita mempunyai tanah air Indonesia. Dengan bersatu kita mempunyai satu bahasa, adalah bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia. Yang kedua, dengan bersatu mampu menyelesaikan berbagai macam masalah yang kita hadapi, maka tidak akan rentan untuk terjadi permusuhan, tidak akan mudah untuk diadu domba, karena kita mampu menjadi orang yang
Bhinneka Tunggal Ika salah satunya adalah merupakan semboyan daripada persatuan dan kesatuan kita. Walaupun berbeda-beda, tetapi satu juga. Maka ada pepatah yang terakhir, pepatah itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka oleh karena itu, baik anak-anak sekalian, kalian bisa pelajari PPT yang Bapak berikan Google Classroom. Kemudian untuk terakhir evaluasi, maka kalian nanti ada tugas-tugas yang kalian bisa kalian lakukan di Google Classroom. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan memberikan manfaat dan mudah-mudahan kalian bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oke, salam hangat buat kalian semua. Sampai ketemu nanti di pembelajaran berikutnya di kelas tahun depan. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Jayo, jayo.